Saran Bang, kan ini channel tentang per-YouTubean. Jadi intro yang gak berhubungan dengan itu gak usah dimasukin. Percuma kalau di skip, gak bagus untuk retensi penonton. Oke, ini sangat bagus sekali sarannya. Saya sangat setuju. Jusera Toys ya. Ini memang betul sekali apa yang dikatakan sobat kita ini. Jadi kalau retensi kita jelek, itu maka video kita ya tentu rekomendasi akan turun. Artinya tuh begini, kalau misalnya penonton kita itu tidak menonton videonya sampai full, atau mungkin baru sebentar karena ada video yang saya sematkan tidak berhubungan dengan yang mereka cari, akhirnya mereka buru-buru untuk pindah ke video yang lain. Nah, itu juga tidak bagus, itu betul sekali ya. Akan tetapi kenapa tetap saya lakukan hingga saat ini? Nah, tentunya ya saya sendiri yang tahu maksudnya atau tujuannya kan begitu. Jadi sebelum saya jawab lebih detail, seperti biasa, akan saya tampilkan lagi video yang tidak berhubungan dengan YouTube dengan tujuan yang akan saya jelaskan setelah ini nanti. Oke, jangan kemana-mana, simak terus Bahas YouTube. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air, orang akan mati. Tanpa air, tiada kehidupan. Tanpa air, orang akan mati. Tanpa air, tiada kehidupan. Oke, jadi menanggapi dari saran dari teman kita ini, sekali lagi saya katakan saya sangat setuju. Dan apa yang dikatakan itu adalah betul. Tapi kenapa tetap saya lakukan? Tentunya ada beberapa alasan teman-teman. Kenapa saya tetap melakukan itu hingga saat ini. Ya, alasan yang paling mendasar kenapa saya sematkan video yang tidak berhubungan dengan tema per-YouTubean ini ke dalam video-video saya. Yang pertama, ya, yang paling utama, kenapa saya menyematkan video-video yang bertemakan lain kan begitu. Yang pertama itu untuk memperpanjang durasi teman-teman. Loh, kalau memperpanjang durasi kan harusnya menggunakan video yang satu tema, atau bisa saja kita ulur waktunya atau kita berbicara panjang lebar kan begitu. Jadi tujuan saya untuk memperpanjang durasi dengan video yang tidak satu tema itu begini teman-teman. Saya berpikir ke belakangnya ya. Ke belakangnya itu maksudnya ketika channel ini nanti sudah monetisasi, di mana kita ditargetkan ketika kita sudah disetujui untuk monetisasi, kita sudah mengisi form pajak dan lain-lain, kita ditargetkan untuk mendapatkan $10 pertama. Jadi saya berpikir seperti ini, kalau misalnya video saya itu durasinya pendek atau di bawah 8 menit, maka nantinya saya tidak bisa menyisipkan iklan selain iklan yang ditampilkan oleh YouTube. Secara lebih detailnya begini, kalau video kita itu di bawah 8 menit, maka penonton saya akan melihat iklan itu di awal video saja. Tapi kalau video saya itu durasinya panjang, 8 menit ke atas, maka saya bisa menyematkan beberapa space iklan di dalam video tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah monet atau sudah pernah monet, pasti sudah paham hal ini. Nah, sekarang yang kedua, tujuan saya kenapa saya menyematkan video yang di luar tema tentang per-YouTubean. Alasannya yaitu adalah untuk bereksperimen ya. Apakah video yang tidak berhubungan dengan YouTube tapi narasinya kita buat seakan-akan atau seolah-olah bertemakan tentang YouTube. Penjelasannya begini, misalnya video saya ini membahas tentang YouTube, kemudian saya sematkan video tentang sekolah kan begitu. Tapi di dalam judulnya, di deskripsinya, dan di dalam kata kunci yang ada di kolom YouTube itu, saya mengisinya dengan kata kunci yang berhubungan dengan YouTube. Jadi tidak menyangkut sama sekali mengenai kata kunci tentang sekolah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, saya juga ingin melihat hasilnya. Apakah konten saya yang saya sematkan tadi, konten sekolah tadi itu masih dianggap sebagai konten tentang sekolah atau dianggapnya konten tentang YouTube. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, tujuan saya adalah untuk memberikan contoh kepada teman-teman sekalian bahwa ide konten itu sangat banyak sekali di sekitar kita ya. Jadi kalau kita itu mengambil tema tentang kegiatan kita sehari-hari, maka tentunya kita tidak akan pernah kehabisan ide konten. Karena setiap hari tentu akan berbeda.
hari ini tentu akan berbeda dengan besok. Besok akan berbeda dengan besoknya lagi, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan sobat kita yang tadi ya. Jadi kenapa kok saya sematkan video yang di luar per-YouTubean ke dalam setiap video saya? Ya tujuannya 3 tadi itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Kalaupun misalnya ini tidak sesuai dengan harapan, ya kedepannya nanti mungkin tidak saya teruskan dan akan saya filter berdasarkan tema YouTube, ya YouTube saja, kan begitu. Oke ya, mudah-mudahan terjawab. Dan apabila mungkin kalian belum puas dengan jawaban saya, kalian boleh tuliskan kembali di kolom komentar. Ataupun buat kalian yang mungkin belum terjawab, sabar ya. Saya selalu mengatakan saya selalu berusaha untuk membalas semuanya. Terima kasih yang sudah setia bersama Bahas YouTube. Jangan lupa tetap bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan target kita segera tercapai. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.